Yaktatilu inda kanzikum thalathatun min abna'il khalifah, kata Rasulullah, akan saling berbunuh-bunuhan. Bahasanya serem itu, saling berbunuh-bunuhan. 3 orang daripada anak-anak, 3 orang daripada keturunan. Ketika ada seorang penguasa, di situ dalam hadis itu disebutkan khalifah. Kalau khalifah dipahami oleh orang-orang Arab zaman sekarang adalah siapapun yang memimpin Mekah Madinah dianggap khalifahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Cerita Untung, terima kasih untuk masih stay tune di sini. Selamat datang kembali di edisi Ramadan, edisi spesial akhir zaman. Tentunya juga untuk yang sudah mengikuti dari episode 1 sampai sekarang, terima kasih untuk masukan dan juga komennya ya. Untuk yang baru bergabung, monggo silakan disimak lagi dari awal karena seru banget. Dan kita akan masuk ke episode-episode yang udah makin seru. Bukan makin seru aja, tapi memang ini menambah khasanah keilmuan kita dan bagaimana kita nanti merespons dan bersikap dalam menyongsong datangnya akhir zaman. Salah satu topik akhir zaman yang paling banyak dibicarakan itu mengenai Imam Mahdi. Nah, siapakah sosok beliau dengan ciri-ciri seperti apa dan kira-kira akan dibaiat di mana? Kalau kita tahu mungkin kita bisa ikut menyaksikan pembaiatan itu ya, mungkin nggak ya kita bisa ikut ke sana gitu ya. Langsung saja untuk lebih detailnya kita persilakan kepada guru kita Buya Ustadz Zulkifli M. Ali untuk menuturkan lanjutan dari pemaparan ciri-ciri akhir zaman ini. Kepada Buya Ustadz Zulkifli M. Ali, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik, tentang Imam Mahdi. Ya, tentang Imam Mahdi. Jadi ada beberapa petunjuk dari Rasulullah SAW yang memastikan kemunculan Imam Mahdi. Kemarin sudah kita uraikan satu, kezaliman membungkus dunia. Yang kedua, bencana terjadi di berbagai negara, bencana alam petaka, bencana dan sebagainya. Yang ketiga adalah terbunuhnya seorang pribadi yang memiliki jiwa yang bersih, ya. Dan ini menyebabkan kemarahan dan seterusnya, ya. Kemudian terbaiatlah Imam Mahdi. Kemudian yang keempat adalah terjadinya perselisihan bersaudara bahkan berdarah ya ketika penguasa yang menguasai Mekah Madinah meninggal dunia, para pangeran-pangeran di bawahnya atau anak-anak dari anak ini saling bergaduh memperebutkan jabatan kekuasaan. Yaktatilu inda kanzikum thalathatun min abna'il khalifah, kata Rasulullah, akan saling berbunuh-bunuhan. Bahasanya serem itu, saling berbunuh-bunuhan. 3 orang daripada anak-anak, 3 orang daripada keturunan. Ketika ada seorang penguasa, di situ dalam hadis itu disebutkan khalifah. Kalau khalifah dipahami oleh orang-orang Arab zaman sekarang adalah siapapun yang memimpin Mekah Madinah dianggap khalifahnya. Ya, disebut dengan malik atau amir. Maka seperti di zaman Amawiyah, Abbasiyah dan Utsmani, semua yang memimpin mereka adalah raja. Mereka adalah raja dengan sistem kerajaan, tetapi tetap dipanggil khalifah gitu ya. Tetap disebut dengan khalifah. Dan itu sudah menjadi kebiasaan sampai hari ini. Maka penyebutan khalifah dalam hadis berlaku untuk para raja. Berlaku untuk para amir. Nah, sekarang yang memimpin di Arab Saudi adalah raja. Ketika raja ini meninggal, ya, maka anak-anak di bawah dia itu akan saling bergaduh, berbunuh-bunuhan. Kata Rasulullah, la yasiru ila wahid minhum. Tidak akan jatuh ke tangan salah seorang di antara mereka. Ya, 3 orang ini. Yang mana 3 orang ini? Yang pasti salah seorangnya adalah Muhammad bin Salman. Yang lain siapa? Entahlah, Allah saja yang pasti akan membongkarnya nanti itu. Yang jelas 3 orang ini akan saling bergaduh sampai berdarah-darah. Tidak akan jatuh ke pemerintahan ini kepada salah seorang di antara mereka, kata Rasulullah, karena ini akan diserahkan oleh Allah kepada Imam Al-Mahdi. Jadi mati dulu nih penguasa. Kalau kita lihat yang sudah tua renta umurnya sekarang adalah Raja Salman. Sama-sama kita lihat, kalau melihat daripada kondisi demi kondisi yang lain yang mendukung, ya, maka ini sepertinya Raja Salman yang kita tunggu. Apakah Buya Uzma berani memastikan? Semua kepastian tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengatakan Allahu a'lam. Allah yang Maha tahu benar atau tidaknya. Tetapi adalah hak kami ketika kami mengatakan semua tanda-tanda yang menggiring dan mengarah kepada akan munculnya Imam Mahdi itu adalah di masa sekarang. Melihat daripada tanda-tanda yang lain. Salah satu tanda yang lain adalah mengeringnya sungai Efrat. Coba lihat di kitab kita, mengeringnya sungai Efrat dijadikan sebagai salah satu di antara tanda kemunculan Al-Mahdi. Dan ini sudah terjadi dari 2013 ya, sampai hari ini. Nah ini dia, di halaman 716. Ya, munculnya gunung emas dan sungai Efrat yang mengering. Gunung emasnya belum muncul sekarang. Tapi udah kering. Keringnya sudah ya. Dan dia seperti yang dikatakan oleh George Walker Bush ya, laknatullah alaih, bahwa
satelit mereka sudah menemukan terdapatnya potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Yang tadi yang kemarin kita sebutkan ya. Jadi ini sungai Efratnya sudah mengering di bumi Irak. Berarti tak lama kemudian akan terjadi kegaduhan besar seluruh dunia di mana akibat munculnya atau tersingkapnya gunung emas, jadi emas. Dan pada saat itu mata uang dunia akan kembali kepada emas dan perak. Sebentar lagi kita akan menyaksikan, sebentar lagi kita akan sama-sama merasakan mata uang yang ada di muka bumi yang hari ini berlaku, baik itu uang kertas, dolar, euro dan sebagainya, ya, seluruhnya akan tidak ada nilainya. Jadi sebenarnya korelasinya lumayan nyambung ya, karena kental sekali, pekat sekali. Belakangan masyarakat dunia sudah mulai merasa bahwa mata uang yang ada sekarang ini selama 100 tahun belakangan ini sebenarnya adalah fitnah juga, kebohongan penipuan. Untuk mengikat, untuk mengikat secara kebijakan. Kan ada yang mengatakan bahwa ini dari Rothschild sendiri. Kita tidak perlu menjajah sebuah negara. Selama negara tersebut pakai sistem perbankan, maka sudah terjajah. Seperti itu. Dan mulai dengan adanya Palestina ini, kejadian Palestina mulai menganggap bahwa sebenarnya sistem dari militer, politik yang mereka gaungkan itu dan juga sistem perbankan itu bukan sesuatu yang kuat. Ternyata sekarang dunia sudah mulai sudah seperti Rusia sudah mulai memberikan syarat bahwa mau berinteraksi bisnis dengan mereka tidak pakai dolar, tidak pakai euro, tetapi pakai emas atau mata uang mereka. Nah, berarti sebenarnya rencana mereka sudah mulai. Ini mereka mengajak banyak negara besar lainnya untuk kembali kepada emas. Mundur berarti ini mereka tuh. Bukan, sebenarnya kalau kita perhatikan ini, kenapa mereka sudah mulai tidak percaya dengan uang kertas, apalagi dolar? Karena Amerika ini suka hatinya saja. Dulu masih mending ya, mereka cetak emas, uang, karena ada underline-nya emas. Nah sekarang mereka mencetaknya suka-suka. Apalagi dengan kasus COVID kemarin ini dan kekalahan telak mereka melawan Afghanistan yang menyebabkan mereka bangkrut luar biasa. Mereka mencetak uang lebih dari 21 triliun USD, ya. 21 triliun itu bukan uang sedikit. Tanpa ada underline emas, ya. Ini apa? Ini adalah kebohongan yang sangat besar. Hanya kertas yang tidak ada nilai bisa membeli apa saja di muka bumi ini. Ya, bahkan bisa membeli emas kita hanya dengan ngasih kertas bodoh seperti ini. Nanti kata Rasulullah, uang kertas ini akan dibuang berserakan di pinggir jalan seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohon, dipermainkan oleh anak-anak. Ada. Di dalam hadisnya Nabi menyebutkan itu. Masya Allah, berarti benar nih akan terjadi. Apalagi, maka seharusnya dia sudah lama, dari 2016, sudah lama menasihati umat ini. Kalau ada uang, tolong uangnya secara bertahap belikan kepada emas simpan. Apa sih ruginya beli kepada emas? Ini Bu Yani ngeramal, bukan ngeramal. Rugi nggak kita menyimpan emas? Kalau butuh tinggal diuangin lagi kan? Tinggal diuangkan, tapi yang pasti uang itu adalah emas. Coba uang kertas ini yang ada, dirobek aja, apa masih laku dia? Kebakar sedikit, selesai. Ya, tapi kalau emas mau dipatahin, mau dibakar, dia tetap emas, harganya segitu aja. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik. Siapa punya uang di antara kita, ya, coba bertahap. Secara diam-diam belikan pada emas. Mau batangan, kayak mau perhiasan, mau apa semacamnya, belikan pada emas. Diam. Jangan difoto, diumumkan di grup. Oh ya, aku udah mulai. Jangan seperti itu. Itu buat masalah. Nanti kita disatorin maling. Diam-diam aja. Cukup suami istri yang tahu. Ya, jadi begitu ya, Mas Untung. Ada uang kita beli ke emas lah, 1 kilo, 2 kilo simpan gitu kan. Padahal rencananya mereka setelah uang ini, mereka akan mengarahkan uang kepada digital. Sudah jalan. Ini lagi proses kesana nih. Udah jalan. Pada saat udah nggak percaya lagi dengan uang, kemudian balik kepada emas, rencana mereka nggak jadi itu ke digital. Innalillahi. Coba Mas Ari bayangkan bagaimana ketika hantaman meteor jedum, semua teknologi di muka bumi shutdown. Ketika itu uang kita yang kita simpan dalam bentuk digital, dalam bentuk angka-angka yang masih ada di bank, semuanya akan diratapi karena tak bisa lagi ditarik. Ya, zero lagi. Yes, oleh karena itu, dan ini udah dekat. Sebentar lagi kita bicara Dukhan ya. Selesai Imam Mahdi ini, karena kaitan Imam Mahdi seperti yang kami katakan dari awal, ini adalah mata rantai Imam Mahdi sebagai ujung atau akhir daripada tanda-tanda kecil kiamat, dan ini adalah tanda besar kiamat yang pertama, Dukhan. Seperti itu. Jadi Imam Mahdi ini kita ceritakan, mau tak mau kita masuk kepada pembicaraan Dukhan setelah ini. Nah, oke. Masih tentang Imam Mahdi.
kita kembali kepada Imam Mahdi, sebaiknya kalau kita memang ada uang, cepatlah diemaskan, simpan baik-baik, simpan dengan tenang. Dan kalau kita memiliki iman yang cukup bagus, ya minimal 1/3, ayo bantu Palestina. Bantu Palestina, niatkan ya Rob, ini adalah investasiku di akhir zaman dari segala huru-hara. Saat terjadi huru-hara yang menakutkan, hamba mohon dengan ini Allah engkau selamatkan kami sekeluarga. Jadi dengan infak fisabilillah kita untuk Palestina, ini bisa jadikan investasi penyelamat kita dari berbagai petaka dan huru-hara di akhir zaman. Dan pasti Allah akan menjadikan kita hamba yang diprioritaskan untuk ditolongnya saat kita menolong saudara kita di Palestina, saat Palestina hari ini sedang susah. Itu saudaraku, infak fisabilillah. Selama ini yang kita berikan adalah sedekah. Dan semoga Allah terima seluruhnya untuk kemanusiaan dan sebagainya. Tapi kita harus berperan juga untuk bagaimana kemenangan berikutnya, perjuangan memerdekakan Masjidil Aqsa, ada nama kita di sana. Dan harta yang kita keluarkan untuk itu namanya infak fisabilillah. Ini pengembaliannya dari Allah di start mulai 700 kali lipat. Kalau sedekah biasa hanya 10 kali lipat. Oleh karena itu ada rezeki, ayo investasikan, disimpan kepada Allah. Dijadikan ini pelindung kita dan penyelamat kita di hari huru-hara berat di masa-masa yang akan datang. Niatkan untuk itu, dan pahala orang-orang yang sedang berjuang di sana dialirkan kepada kita juga. Masya Allah. Masya Allah. Berarti Ya. memang banyak peluang-peluang investasi akhirat. Jangan jauh-jauh dari kajian kita. Ya, Kita akan terus sampaikan. Nah, bagi Buya, siapa yang mau ikut silahkan. Siapa yang mengabaikan juga silahkan. Buya hanya menyampaikan. Ya, terus yang menikmati ini siapa? Yang menikmati antum sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau Anda berbuat kebaikan, Anda sendiri yang akan memanen kebaikan itu. Wa in asatum falaha. Kalau Anda bakhil, kalau Anda tidak mau, tidak percaya, silahkan Anda sendiri akan meratapi. Anda sendiri akan meratapi, kenapa dulu saya nggak dengarkan nasihat, kenapa dulu saya nggak ikut bantu, kenapa? Ya kenapa itu ketika sudah lewat waktunya udah nggak ada guna. Air mata darah pun keluar nggak akan bermanfaat.